Musim 2023 memang dipenuhi dengan momen-momen sulit bagi tim Haas, dan itu tergambarkan dari klasemen akhir di mana mereka harus terduduk lesu di posisi juru kunci meskipun bisa mengumpulkan 12 poin. Ini adalah kedua kalinya Haas menempati posisi paling buncit setelah pertama kali mereka mengalaminya pada musim 2021. Namun, kasus musim lalu sedikit berbeda karena Haas sejatinya memiliki mobil yang bisa bersaing secara reguler di papan tengah, dan status mereka bukanlah tim dengan performa paling lamban di sirkuit. Itu dibuktikan dari catatan kualifikasinya yang impresif dengan Nico Hülkenberg dan Kevin Magnussen yang bisa lolos 11 kali ke sesi Q3. Masalahnya adalah Haas memiliki penyakit akut di mobilnya dengan permasalahan degradasi ban yang sangat parah, sebabkan performa tim asal Amerika ini anjlok saat balapan dan tidak bisa manfaatkan kualifikasinya yang bagus. Hal itulah yang jadi penyebab utama meskipun secara rata-rata Haas lebih sering berada di top 10 jika dibandingkan dengan Williams, AlphaTauri, dan Alfa Romeo. Tetapi mereka tidak mampu meraih poin secara konsisten dan akhirnya berujung di posisi terbawah di konstruktor. Terutama setelah AlphaTauri alami peningkatan performa yang signifikan di akhir musim. Haas semakin merana dengan permasalahan yang tak kunjung sembuh meskipun sudah lakukan upgrade mobil. Seperti yang kita tahu, Haas meluncurkan satu-satunya update besar yang mereka miliki pada GP Amerika Serikat atau 5 balapan terakhir musim lalu. Itu menjadikan Haas sebagai tim yang paling jarang dan paling sedikit melakukan pembaruan di mobilnya, sebuah masalah yang sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masalahnya adalah Haas yang kedatangan sponsor baru dan kondisi finansial yang lebih kuat sejak awal sudah berjanji jika tingkat development mobilnya akan lebih rapid dengan upgrade yang lebih konsisten. Hal itu tidak bisa diwujudkan oleh Haas musim lalu karena fokus Haas terpecah untuk penyelesaian masalah di seputaran degradasi ban serta perilaku mobil yang tidak bisa diprediksi. Engineer di tim tidak bisa menemukan solusi ataupun inovasi yang bisa menyelesaikan masalah fundamental di mobil VF23 tersebut, dan pada akhirnya sumber daya yang mereka miliki jadi terbuang sia-sia. Model development mobil Haas yang masih terpaku dengan Ferrari juga punya peran terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Karena saking banyaknya komponen yang mereka beli dari Ferrari, Haas mau tidak mau harus berorientasi pada pendekatan yang Ferrari lakukan dalam hal pengembangan mobil. Oleh karena itu, setiap modifikasi yang mereka lakukan, selama komposisinya tidak cocok dengan model aerodinamika dari Ferrari, maka hasilnya akan sama saja. Bahkan kalaupun cocok, itu juga tidak menjamin degradasi ban akan hilang begitu saja. Dan setelah Ferrari memutuskan untuk menanggalkan konsep kolamnya di GP Spanyol, di saat itulah Haas mulai sadar jika mereka harus mengikuti langkah tim induknya tersebut. Haas akhirnya memutuskan untuk mengalokasikan mayoritas budget mereka untuk membuat desain sidepod baru yang kita lihat di GP Amerika Serikat. Tetapi seperti yang kami jelaskan tadi, meskipun sudah ganti konsep, tetapi komposisinya tidaklah cocok dengan sasis mobil bawaannya yang memang bermasalah sejak awal. Haas tidak berhasil menemukan data yang mereka harapkan dan upgrade sidepod tidak terbukti lebih bagus dari model sebelumnya. Dengan performa yang belum menunjukkan adanya perubahan positif dan tren tim yang terus menurun sejak 2019, mungkin sudah saatnya bagi Haas untuk melakukan beberapa reformasi atau penyegaran dari sisi internal tim. Salah satunya adalah dengan mengganti posisi Günther Steiner sebagai tim prinsipal, yang mana kemarin malam Haas sudah mengumumkan jika Steiner akan meninggalkan posisi yang sudah ia emban selama 8 musim tersebut. Sebelum kami lanjutkan videonya, karena mumpung isi videonya sedang membahas soal Haas, Sports Purveyor baru saja kedatangan 3 merchandise resmi dari Haas musim 2020 nih. Jangan ngaku fans tim Haas kalau gak beli merchandise originalnya di Sports Purveyor ya. Bisa langsung klik link Tokopedia yang ada di deskripsi untuk masukin barangnya ke keranjang. Mau lebih murah lagi? Simak sampai habis video ini untuk dapatkan promo spesial hanya untuk penonton F1 Speed Indonesia ya. Oke, kembali ke topik video. Selain pemilik tim yang pelit, jika ada orang yang patut disalahkan dan harus bertanggung jawab atas stagnannya performa Haas dalam 4 tahun terakhir, maka orang itu adalah Günther Steiner. Steiner sendiri sudah menjabat sebagai tim prinsipal sejak Haas debut pada 2016 silam. Ia ditunjuk langsung oleh sang owner, Gene Haas, untuk memimpin proyeknya di F1. Background Steiner, yang merupakan mekanik dan engineer, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membantu Haas berkembang dari sisi teknis.
Karir F1 Steiner sendiri bermula dari ketika ia menjabat sebagai direktur teknis di Jaguar dari musim 2001 sampai 2003, serta ketika ia menjadi pemimpin divisi teknis di Red Bull pada tahun 2005, sebelum mereka sukses mendatangkan Adrian Newey saat itu. Dengan latar belakang yang cukup berpengalaman, penunjukan Steiner memang sudah tepat pada awalnya, karena dia tahu betul bagaimana cara memanajemen tim untuk bisa membuat mobil dengan budget yang minimalis. Pendekatannya dengan bekerja sama dengan Dallara selaku produsen sasis dan memberi part komponen sebanyak mungkin dari Ferrari terbukti jitu karena Haas langsung gacor di balapan-balapan pertamanya. Performa mereka dari 2016 sampai 2018 juga semakin menanjak dengan prestasi terbaiknya yang mampu kunci posisi kelima konstruktor. Tapi setelah itu, barulah masalah besar dari era manajerial Günther Steiner mulai terekspos, yaitu ketidakmampuan memanfaatkan momentum dan ketidakberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Steiner selalu bermain aman dan terkadang terlalu santai dengan keadaan. Salah satu tren ciri khas Haas adalah bisa tampil kompetitif di awal, tapi secara perlahan akan semakin loyo dan akhirnya stagnan di papan tengah. Hal itu karena mereka selalu bermain aman dan tidak ada urgensi untuk menjaga keunggulan dari rival-rivalnya. Memang, dengan budget yang minim dan owner yang pelit, apalah yang bisa diharapkan dari Haas. Tapi setidaknya, disinilah kualitas kepemimpinan Steiner bisa dilihat. Dan sayangnya, kami tidak menganggap jika pria Italia ini punya kapabilitas yang bagus dalam hal manajerial. Manajemen pembalap Steiner juga tidaklah bagus dengan caranya menghandle konflik antara Magnussen serta Grosjean dulu, yang justru semakin membuat ketegangan semakin memanas di antara keduanya. Belum lagi jika kita berbicara soal bagaimana cara Steiner memperlakukan pembalap muda seperti Mick Schumacher, yang seharusnya ia beri dukungan dan kesempatan yang lebih untuk berkembang, tapi mentalnya malah dihancurkan dengan kritikan pedas di media. Meski penunjukan Hülkenberg sebagai pengganti Mick merupakan hal yang tepat, juga mengingat Haas butuh pembalap berpengalaman, tapi cara Steiner menangani sebuah krisis di dalam tim merupakan PR terbesarnya sampai sekarang. Meski Steiner tak sepenuhnya salah juga karena sang owner, Gene Haas, juga punya tanggung jawab atas sifat pelitnya terhadap finansial tim. Steiner tidak mampu berbuat banyak karena Gene Haas begitu enggan untuk menambah investasinya di Haas, seperti upgrade fasilitas pabrik ataupun sekedar menutupi kekurangan sponsor saja. Dia sangat sulit untuk memberikan dana. Salah satu penyebab kenapa Steiner pergi, diyakini karena ada perbedaan pandangan antara dirinya dengan sang owner, di mana Steiner mungkin sudah lelah dengan sifat pelit Gene Haas yang tidak peduli dengan keberadaan timnya di F1. Kepergian Steiner ini juga diikuti oleh sang direktur teknis, Simone Resta, yang kabarnya juga tak setuju dengan sang owner, yang sepertinya ingin terus-menerus berlindung di bawah ketiak Ferrari supaya hemat budget. Haas adalah tim terkecil di F1 saat ini, dengan jumlah karyawan dan fasilitas paling minim di grid. Itu semua diakibatkan oleh keengganan Gene Haas untuk turun tangan dan melihat langsung kondisi timnya. Gene Haas seperti tidak punya ambisi apa-apa, dan dia cuma ingin mengeruk keuntungan saja dari hadiah komersial F1 yang semakin kesini makin naik angkanya. Padahal dulu sebelum musim 2018, Gene Haas termasuk owner tim yang cukup aktif, memantau perkembangan Steiner dan anak asuhnya di F1. Tetapi setelah itu, dia makin menarik diri dan lebih tertarik untuk mengikuti timnya di NASCAR. Keputusannya yang menolak investasi serta upgrade fasilitas sudah membuat Günther Steiner lelah dan memilih minggat dari tim. Bisa jadi itu adalah keputusan tepat jika melihat model manajerial Steiner yang usang dan melihat perkembangan tim lain musim lalu yang sama-sama ganti tim prinsipal. Williams saja sudah merasakan dampak yang sangat-sangat signifikan sejak James Vowles masuk ke dalam tim. AlphaTauri musim depan saja juga akan dihuni orang baru dengan Lauren Mekies dan Peter Beyer. Bahkan Alfa Romeo juga secara perlahan akan berubah dari sisi birokrasi internalnya dengan pengaruh Audi di sana. Tetapi kemungkinan besar selama Gene Haas selaku owner masih pelit dan masih bodoh amat soal kelangsungan timnya di F1, maka selama itulah Haas akan stagnan atau bahkan makin nyungsep di papan bawah. Jadi kalian setuju Steiner out atau semua ini adalah salah dari Gene Haas yang pelit? Tulis pendapatmu di komentar dan sesuai janji di awal tadi, akan ada promo diskon spesial setiap pembelian paket bundling satu topi dan satu kaos merchandise Haas di Sports Purveyor khusus untuk penonton F1 Speed Indonesia. Link pembelian bisa diklik di deskripsi ya. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.